Salam anak-anak sekalian, video pembelajaran kali ini berbicara mengenai peran dan nilai-nilai perjuangan tokoh-tokoh golongan muda di sekitar proklamasi. Ini merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya, yakni peran dan nilai-nilai perjuangan tokoh-tokoh golongan tua di sekitar proklamasi. Yang pertama, istilah golongan muda. Nah, golongan muda sendiri terdiri dari kelompok pemuda dan pelajar yang berjuang dengan kekuatan sendiri tanpa campur tangan dari Jepang. Jadi, golongan muda ini menolak yang namanya campur tangan Jepang dalam proses perjuangan menggapai kemerdekaan. Nah, perannya sendiri berawal dari dibentuknya Angkatan Muda Indonesia oleh Jepang atau yang disebut AMI. Nah, organisasi AMI ini dibentuk oleh Jepang yang kemudian oleh para pemuda berubah haluan menjadi gerakan anti-Jepang. Nah, tokoh-tokoh pemuda yang tergabung dalam AMI sendiri antara lain ada B.M. Diah, Sukarni, Sudiro, Supeno, Syarif Tayyip, Chairul Saleh, Wikana, Harsono Cokro Aminoto, dan F. Gultom. Nah, pada perkembangannya pada tanggal 16 Mei 1945, Kongres AMI berhasil dilaksanakan dan memutuskan dua resolusi. Yang pertama, semua golongan Indonesia, terutama golongan muda, disatukan di bawah satu pemimpin nasional atau satu pimpinan nasional. Yang kedua, mempercepat pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 15 Juni 1945, Angkatan Muda Indonesia atau AMI berkembang menjadi Angkatan Baru Indonesia atau ABI. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membentuk persatuan nasional, menanamkan semangat revolusioner, membentuk NKRI, dan merdeka dengan kekuatan sendiri. Nah, anak-anak sekalian, pemuda dan pelajar di sekitar proklamasi menempati beberapa markas sesuai dengan latar belakang, yakni yang pertama, kelompok Asrama Angkatan Baru Indonesia. Ini bertempat di Jalan Menteng nomor 31 dengan tokoh-tokoh antara lain Sukarni, Chairul Saleh, A.M. Hanafi, dan D.N. Aidit. Yang kedua, kelompok Asrama Mahasiswa Ika Daigaku atau Sekolah Kedokteran. Ini berlokasi di Jalan Prapatan nomor 10 dengan tokoh-tokoh antara lain ada Subadio Satratmozo dan Eri Sudewo. Yang ketiga, kelompok Asrama Pemuda, Badan Perwakilan Pemuda Pelajar Indonesia, itu berlokasi di Jalan Cikini Raya nomor 71 dengan tokoh-tokoh antara lain Darwis dan Johan Nur. Yang keempat, ada kelompok Asrama Indonesia Merdeka, Badan Permusyawaratan Pemuda Pelajar Indonesia, yang berlokasi di Jalan Kebun Siri nomor 80 dengan tokoh-tokoh antara lain adalah Wikana dan Yusuf Kunto. Yang kedua, peran tokoh-tokoh golongan muda di sekitar proklamasi. Tokoh-tokoh seperti Wikana, Darwis, Suroto, Subadio, Yusuf Kunto. Nah, pada sekitar proklamasi, peranannya yakni menemui Soekarno di lapangan terbang Kemayoran usai kembali dari dalat Vietnam pada sore hari tanggal 14 Agustus 1945. Yang kedua, mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Nah, anak-anak sekalian, pemuda-pemuda ini yang ketika Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat pulang dari dalat Vietnam dalam rangka menemui Jenderal Marsikal Terauchi, mereka ini menemui Soekarno untuk mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kenapa demikian? Karena mereka sudah mendengar berita kekalahan Jepang dan berita kalau Jepang itu sudah menyerah terhadap sekutu yang disiarkan langsung oleh radio Jepang, sehingga mereka mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang berikut, tokoh-tokoh seperti Chairul Saleh, Johan Nur, Subadio Satomo, Margono, Darwis Karimudin, Syarif Tayyip, Ari Adewo, Chandra Alif,
Wahidin, Subianto, Nasrul Iskandar, Armansyah, A.N. Lubis, Bonar SK, dan DN Aidit. Ada sekitar 15 tokoh ini, perannya yaitu mengadakan rapat di Gedung Bakteriologi, Jalan Pegangsaan Timur nomor 17, tanggal 15 Agustus 1945 jam 8 malam dengan agenda agar Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang berikut tokoh-tokoh seperti Chairul Saleh, A. Hadi, A.M. Hanafi, Sudiro, Sayuti Melik, dan S.K. Trimurti. Peranannya yakni mendatangi kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 untuk menyampaikan hasil rapat di Gedung Bakteriologi tanggal 15 Agustus 1945 pukul 23 waktu Indonesia Barat atau jam 11 malam. Nah, jadi keenam pemuda ini yang setelah sebelumnya melakukan rapat untuk bagaimana Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah itu hasil rapat ini yang keenam pemuda ini datang ke Soekarno untuk menyampaikan hasil rapat tersebut kepada Soekarno. Yang berikut tokoh-tokoh seperti Wikana, Darwis, Suroto, Subadio, Yusuf Kunto, Chairul Saleh, dan Johan Nur. Peranannya ada dua, itu mengadakan rapat di Jalan Cikini nomor 71 tanggal 16 Agustus 1945 jam setengah 2 malam waktu Indonesia Barat, dan merencanakan untuk menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, ini terkait dengan hasil rapat sebelumnya yang disampaikan kepada Soekarno. Nah, hal ini tentunya Soekarno itu tetap pada pendiriannya, yaitu tetap berdasarkan prosedur, yaitu melalui PPKI, dan juga menginginkan tindakan kooperatif dari Jepang karena Soekarno takut terjadi pertumpahan darah di Indonesia. Maka kemudian tokoh-tokoh pemuda ini yang merencanakan untuk menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Yang berikut tokoh-tokoh seperti Sudan Kosinggi, Chairul Saleh, Wikana, Dr. Muwardi, Soekardi, dan Yusuf Kunto. Mereka inilah yang menyebut Soekarno dan Muhammad Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanggal 16 Agustus 1945 jam 6 pagi. Nah, kalian perlu ketahui juga bahwa pengasingan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok oleh para pemuda ini dengan tujuan utama yaitu menjauhkan kedua tokoh ini dari pengaruh Jepang. Nah, hal ini terkait dengan tujuan utama golongan muda ini bergerak, yakni kemerdekaan Indonesia itu dilaksanakan atau diperjuangkan dengan kekuatan sendiri tanpa adanya campur tangan Jepang. Dengan demikian nanti ketika kemerdekaan jangan ada statement-statement yang mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hadiah atau pemberian dari Jepang sendiri. Yang berikut tokoh-tokoh seperti Daidanko Surjoputro, Subono, Sujono, dan Hardi Pranoto serta Umar Baksan. Mereka ini yang membantu penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta di Rengas Dengklok atau ke Rengas Dengklok. Yang berikut tokoh-tokoh seperti Wikana, A.M. Hanafi, Parjono, Pandu Kartawiguna, Johar Nur, Ridwan Basar, dan S.K. Wijoto. Perannya yakni yang pertama mengadakan rapat mendadak tanggal 16 Agustus 1945 dan membagi tugas untuk mempersiapkan proklamasi. Yang kedua, Wikana mengatur persiapan pembacaan proklamasi di rumah Soekarno dan mengatur agar Kaigun Jepang tidak mengganggu jalannya proklamasi. Nah, anak-anak perlu ketahui bahwa Kaigun ini merupakan angkatan laut dari Jepang. Yang ketiga, Johar Nur, Ridwan Basar, dan S.K. Wijoto menghubungi kantor berita Domei dan radio Hosokyoku untuk bagaimana ini nanti sebagai sarana untuk menyebarluaskan berita proklamasi. Nah, Parjono menyusun stensil dan penyebaran berita proklamasi. Yang berikut tokoh Soekarni. Peranannya yakni memberikan saran agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta
atas nama bangsa Indonesia. Nah, kalian ingat kembali materi tentang penyusunan teks proklamasi, di mana ada 3 tokoh yang menyusun teks proklamasi, yakni Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Nah, di sini Soekarno ini adalah tokoh yang memberikan saran agar Soekarno dan Hatta yang menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Yang berikut adalah peran tokoh Sayuti Melik. Nah, peranannya yakni pengetik teks proklamasi. Nah, setelah Soekarno selesai menulis teks proklamasi, maka naskah tersebut diketik. Nah, orang yang mengetik adalah Sayuti Melik. Yang berikut peran tokoh Latif Hendradiningrat dan S. Suhud. Nah, mereka berdua ini berperan sebagai pengibar bendera merah putih saat proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Yang berikut adalah nilai-nilai perjuangan tokoh-tokoh golongan muda di sekitar proklamasi yang dapat kita ambil, yang dapat kita petik untuk kita jadikan teladan. Yang pertama nasionalis, yang kedua religius, yang ketiga berintegritas, yang keempat berani, yang kelima pantang menyerah, yang keenam menjunjung tinggi asas musyawarah untuk mencapai mufakat, yang ketujuh mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, yang kedelapan memegang teguh tradisi intelektual, yakni membaca, menulis, berpidato, dan berdiskusi, dan yang terakhir adalah menjaga persatuan nasional dalam bingkai keberagaman. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran materi selanjutnya. Terima kasih.